Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya. Semoga sehat Sore, Bu. selalu ya. Ya. Ya, hari ini sebetulnya adalah pertemuan materi terakhir dan 2 pekan lagi itu sudah memasuki UTS dan pekan depan kemungkinan tugas dan tugasnya lebih ke arah diskusi aja yang memang nggak begitu rumit, hanya berupa studi kasus dan itu akan dibagi beberapa kelompok. Nah, setelah UTS, kemungkinan UTS-nya masih saya coba create ya, antara lisan atau enggak nanti model esai. Tapi sifatnya online. Nah, diharapkan dari sekarang sudah mulai menyicil dari pertemuan pertama, dibaca, kemudian dipahami. Kalaupun ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan via grup ataupun via Wapri. Tapi lebih baik via grup sih, supaya yang bertanya, yang lainnya bisa mengetahui jawabannya. Saya rasa mata kuliah ini cukup simpel dan ditambah lagi dengan kalian sudah memahami terhadap beberapa mata kuliah yang lebih menguasai, terutama dasar akuntansi sudah dapat, kemudian akuntansi. Kalau suara saya kecil atau putus-putus, info ya. Akuntansi lanjut, ya, Bu. Akuntansi lanjutan ada, kemudian akuntansi biaya sudah dapat, akuntansi lanjutan kedua sudah dapat. Jadi artinya akuntansi yang sebelumnya itu sudah memiliki pengembangan. Ini adalah lebih ke arah praktik yang memang nantinya setelah UTS kalian lebih ke presentasi. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, dibutuhkan beberapa kelompok, 5 ya waktu itu ya, dijadiin 5 kelompok, dan terserah dibagi-bagi. Dan saya minta untuk per masing-masing judulnya memang beda, menyesuaikan dari harapannya sih memudahkan kalian, karena kan dengan wabah COVID-19 ini tidak bisa banyak ini ya keluar, jadi otomatis lebih banyak searching ataupun menggali informasi datanya adalah via dunia maya. Nah, nanti akan saya jelaskan beberapa hal. Cuman hari ini saya mau menjelaskan mengenai materi yang terakhirnya adalah saya tampilkan slide-nya ya. Ya. Ini sudah kelihatan? Belum. Bu. Sudah kan? Belum. Masa? Belum, Bu. Iya, saya udah kok. Udah. Nah, hari ini masuk ke dalam sistem pengendalian intern. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai buku besar. Dan juga dari pengertian, kemudian jenis buku besarnya. Nah, hari ini lebih ke arah bagaimana kita bisa mengendalikan sistem yang ada di dalam suatu perusahaan, khususnya di dalam internal perusahaan itu sendiri. Ini kalau misalkan kalian sudah pernah belajar mata kuliah SIM, itu pun sudah lebih mendalam, karena di dalamnya terdapat terdapat struktur organisasi, kemudian bagaimana mengantisipasi terhadap monitoring internal suatu perusahaan ataupun di dalam internalnya. Oke, di sini kita bisa lihat pengertiannya dari sistem pengendalian intern itu adalah memadukan struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan dengan menjaga kekayaan organisasi, terutama lebih ke arah ketelitian, keandalan data, akuntansi, tapi tetap ya skupnya kita masuk ke dalam area akuntansi, yang dimana adalah tentunya kalau sudah berdampak dengan keuangan, otomatis kan akan mengefisiensikan terhadap keuangan-keuangan yang biaya apa sih yang perlu dikeluarkan dan biaya apa saja yang tidak perlu dikeluarkan. Ditambah lagi kalau misalkan kalian amati, saat ini banyak perusahaan yang mem-PHK-kan daripada SDM ya. Nah, otomatis kan itu adalah bagian yang paling berat diambil oleh suatu instansi. Mau nggak mau dia sudah tidak memiliki pemasukan lagi, cuman
SDM-nya masih banyak, otomatis dia pun harus mengeluarkan beberapa pengeluaran yang ada. Caranya memang lebih ke bab keuangan. Nah, di sini ada beberapa 4 hal, diantaranya menjaga kekayaan organisasi, yaitu masuk ke dalam kategori aset. Aset itu kan banyak ya, ada aset jangka panjang, ada aset jangka pendek. Nah, kalau aset jangka panjang itu apa? Ada yang masih ingat? Yang masih terus bergulir? Aset jangka panjang itu apa? Bangunan, Bu. Iya, betul. Salah satunya bisa bangunan, kemudian bisa juga berupa tanah, ataupun yang memang ketika dia dijual lagi, maka harganya pun bukan semakin turun, tapi semakin tinggi. Gitu. Nah, kedua, yang tadi di atas ya, mengecek ketelitian dan keandalan di data akuntansinya. Tentunya kalau sudah berkaitan dengan akuntansi, angka itu pasti perlu ketelitian. Coba deh kalau kalian lihat di mana ya, di setiap orang-orang yang benar-benar menjadi sosok seorang accounting, dia pasti kalau di depan laptop ataupun di depan pekerjaannya, jarang ada yang bisa bercanda, jarang ada yang bisa benar-benar ngobrol kiri dan kanan. Biasanya mereka itu lebih ke fokus. Karena apa? Karena yang dilihat itu adalah angka gitu. Kemudian kalau misalkan salah satu angka ataupun kurang satu angka aja, itu berdampaknya adalah sangat fatal gitu kan ya. Misalkan seharusnya ditulisnya adalah, diketiknya adalah 100 juta, ternyata kurang 0, nolnya 1 menjadi 10 juta gitu. Kemudian yang ketiga, mendorong efisiensi. Efisiensi ini dibutuhkan memang, karena kalau misalkan tidak ada efisiensi, maka semua pengeluaran di ACC. Beda halnya dengan efisiensi. Nantinya efisiensi ini adalah mengacu kepada kebijakan setiap manajemen. Biaya apa yang diperbolehkan keluar dan biaya apa yang tidak diperbolehkan keluar. Yang keempat, tentunya mendorong dipatuhi kebijakan manajemen. Nah, ini masuk ke dalam SOP ya, standar di dalam operasional perusahaan. Nah, di sini, di pengendalian intern, itu ada 2. Di antaranya adalah di intern akuntansi sama administratif. Kalaupun ada yang mau bertanya, silakan langsung, nggak apa-apa ya, sambil berjalan. Nah, di sini, kalau untuk yang intern, kalian bisa perhatikan dari yang tadi di atas adalah pengacuannya lebih kepada intern, ada yang di bab akuntansinya dan juga ada yang di bab administratif. Nah, kalau 2 poin yang di atas seperti halnya kekayaan organisasi sama ketelitian berarti di bab akuntansi, intern akuntansi. Cuma kalau misalkan efisiensi sama manajemen berarti masuknya ke dalam bab administratif. Ini adalah apa ya, ibaratnya sudah ditetapkan di dalam SOP-nya perusahaan itu sendiri, di dalam manajemennya. Nah, unsurnya apa saja di dalam sistem pengendalian intern? Di antaranya strukturnya tentunya kalau misalkan di dalam suatu perusahaan kan ada visi dan misi, kemudian ada struktur organisasi yang jelas gitu kan ya, ada level top manajemen, kemudian middle sampai dengan low manajemen. Sudah mulai. Nah, di sini pun nanti akan ada sistem otorisasi. Artinya otorisasi di sini adalah siapa saja yang hak akses dan hak yang tidak akses gitu. Jadi misalkan ketika mau mengeluarkan dana 10 juta, maka aksesnya itu hanya sampai ke level manajer. Tapi kalau sudah di atas 10 juta, maka levelnya harus ke level direktur. Itu otorisasinya. Tanda tangan itu approval-nya mesti kemana. Kemudian praktik yang sehat. Ini sportif dan profesional, kemudian sama tingkat kejujuran tuh sangat tinggi. Apalagi kalau sudah di bagian keuangan, godaan setannya banyak gitu kan ya. Terutama hal terkecilnya adalah memanipulasi kwitansi, memanipulasi nota. Udahlah, ini mah cuma segini gitu kan ya. Dengan kita yang bisa diajak kerjasama bohong dalam hal itu terkecil, bohong terkecil akan menimbulkan kebohongan yang besar gitu. Semoga kita semua selalu tetap terjaga dalam kejujurannya gitu. Kemudian kalau yang senyum-senyum berarti pernah merasakan ya. Nah, di sini ada lingkungan pengendalian. Lingkungan ini adalah cerminan terhadap
sikap kita ya. Kemudian ada tindakan para pemilik, owner-nya, ataupun dari manajer perusahaan. Nah, di sini ada unsurnya itu siapa saja, filosofi dan gaya perusahaan. Yang pasti nih yang tadi saya sampaikan di atas ada top manajemen. Nah, ini masuk ke dalam top manajemen. Komite pemeriksaan itu bisa masuk ke dalam pengauditan. Ini metode pengendalian manajemennya, kemudian sama kesadaran pengendalian. Metodenya apa yang diterapkan di dalam suatu perusahaan? Biasanya di setiap perusahaan itu kalau yang perusahaannya sudah profesional ya, instansinya sudah profesional itu, mereka memiliki audit internal, auditor internal, sebelum mereka melangkah untuk melakukan auditor eksternal, kayak gitu. Itu langkah awal untuk mengetahui tingkat pencegahan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat adalah kesadaran pengendalian. Nah, ini perlu ada penyadaran. Balik lagi sih, dari kesadaran ini, balik lagi kepada sikap, karena akan berdampak gitu. Kelihatan mana yang dia jujur dan mana yang tidak. Nah, ini penanggung jawabnya siapa saja gitu kan. Ada manajer puncak yang tadi saya sampaikan. Manajer puncak itu, atau enggak, pertama adalah BOD, Board of Director, para direktur. Misalkan nih, direktur operasional, kemudian ada direktur marketing, ada direktur apa lagi ya biasanya, program misalkan. Nah, berarti kalau kategori ini masuknya adalah ke dalam direktur operasional. Kalau misalkan dibedakan lagi ada direktur keuangan gitu. Beda-beda ya, cuma yang pasti biasanya pertama adalah levelnya direktur, di bawah direktur itu mungkin ada senior manager, di bawah senior manager ada manajernya gitu. Nah, ini beberapa hal konsep yang seringkali dilakukan oleh manajemen puncak. Yang pertama adalah sistem pengendalian intern dikira merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam pengendalian intern tuh memang lebih kepada SDM masing-masing ataupun individu, tidak bisa mengandalkan kepada direktur ataupun level yang paling tinggi. Nah, di dalamnya pun perlu ada sistem pengendalian yang memang menggantikan kekurang ahliannya dalam mengelola perusahaan. Jadi ada sistem backup. Misalkan si direktur A ini kurang paham terhadap di bab marketing, tapi ada yang paham di bidang marketing itu. Jadi perlu adanya kolaborasi di dalam setiap keahlian yang dimiliki. Suaranya kedengeran nggak itu salawatannya? Kedengeran. Iya, soalnya di sini deket masjid, deket musola. Nah, nggak apa-apa ya. Suara saya tapi masih terdengarkan ya. Nah, di sini yang ketiga adalah seringkali tuh pengendalian intern disamakan dengan unit organisasi, disebut juga dengan satuan pengawas intern dalam suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan satu bagian nih, ada departemen keuangan, di dalam departemen keuangan itu untuk mengantisipasi pengendalian lebih gampangnya ataupun pengawasan intern lebih gampangnya adalah per masing-masing departemen itu lebih cepat. Kemudian yang keempat adalah lebih ke perancangan ataupun penerapan sistem. Ini harus dipahami bahwasannya perancangan pengendalian intern itu adalah bagian dari tanggung jawab satuan pengawas terhadap internalnya masing-masing. Nah, ini di bawahnya sebetulnya rinciannya. Rinciannya memang yang tadi di atas yang sudah saya jelaskan. Ini, halo? Suaranya masih kedengeran nggak? Masih. Ini dia masuk lagi. Nah, ini deh. Nah, ini yang di atas ini kayak misalkan tahapannya ya, ada sistem pengendalian akuntansi, kemudian tujuan pokok, tujuan umum, tujuan khusus, unsur SPI, sistem pengendalian. Sistem pengendalian internnya, nah ini tahapan-tahapan yang tadi di atas. Nah, ini masuk ke dalam sistem pengendalian akuntansi. Yang tadi saya sampaikan di atas itu adalah resumenya, penjelasannya. Begitupun dengan otorisasi. Nah, kita masuk ke dalam pengendalian aplikasi. Kalau tadi lebih masuk ke dalam pengendalian sistemnya, plus dengan SDM-nya. Nah, ini masuk ke dalam pengendalian aplikasi.
Nah, pengendalian aplikasi di sini tentunya kalau misalnya perusahaan itu ada SDM, ada perusahaan, ada SDM, ada sistem. Nah, aplikasi ini masuk ke dalam sistem, bagian daripada sistemnya itu sendiri. Jadi di dalam aplikasi kalian mengoperasikan misalkan Mayop deh, aplikasi Mayop yang ada di perusahaan yang tempat kalian bekerja. Otomatis siklus sistem dari akuntansi itu sendiri, proses dari pengerjaan input dokumennya, kemudian pencairan biayanya, nah itu masuk ke dalam entrian di dalam aplikasi yang ada di dalam perusahaan kayak gitu. Jadi semuanya mesti menggunakan aplikasi, tidak ada yang tidak menggunakan aplikasi. Karena kalau sudah terentry di dalam aplikasi, pengetahuan untuk melihat tingkat kecurangan itu akan terlihat dari bukti fisik sama di dalam aplikasinya. Nah, di sini ada dua hal, dari pengendalian preventif sama pengendalian detektif. Kalau preventif itu kan lebih ke pencegahan ya, gitu. Nah, ini detektif lebih ke arah seperti halnya menelusuri. Kebayangkah kalian? Jadi misalkan nih, ketika ada orang yang mau melakukan kecurangan atau melebihkan biaya, berarti kita sudah punya antisipasi di dalam pencegahannya. Cuma kalau detektif itu, ini insidentil biasanya. Dia benar-benar dia itu benar-benar melakukan kecurangannya memang diniatkan dan tidak diketahui oleh siapapun. Nah, ini perlu ditelusuri lebih mendalam seperti halnya detektif Conan. Tahu kan? Nah, di sini tentunya yang pernah saya ketahui kan kalian ada yang masih manual kerjanya gitu ya, administrasinya ada yang sudah komputerisasi kayak gitu. Nah, beda banget antara manual sama yang sudah terkomputerisasi. Nanti bisa kalian lihat tingkat perbedaannya. Cuma yang pasti kalau sistem yang sudah terstruktur, sistem yang sudah memiliki aplikasi yang lebih terarah, nah itu akan lebih mudah untuk melakukan controllingnya, untuk melakukan monitoringnya, karena langkah dari mulai pengentrian, ibaratnya dari mulai SDM yang paling bawah sampai dengan top manajemen itu semuanya dilakukan secara komputerisasi. Oke, nah ini tadi masuk ke dalam struktur organisasinya. Ini nanti bisa kalian cek. Ini sih mudah ya menurut saya mah, struktur organisasi. Nanti saya nanyanya nggak di bab itu kok. Di bab lebih ke studi kasus di lapangan biasanya. Pengendalian terhadap sistem dan program ini masuk lagi seperti halnya di atas, dia masuk ke dalam pengendalian intern. Nah, cuma kalau ini dipadukan dengan program. Ada prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Ini penelaahan itu adalah lebih ke memahami sistem yang sudah berjalan. Ditambah lagi dengan pengembangan sistem. Karena sistem itu nggak bisa stagnan. Dia selalu adanya perkembangan mengikuti era zaman. Kemudian pengujian program. Ini biasanya akan diuji kalau misalkan aplikasinya sudah sesuai atau belum. Kemudian ada pengubahan program ketika memang dibutuhkan. Nah, ini dokumentasi. Biasanya lebih ke orang-orang IT sih. Operasional juga bisa untuk mendukung penambahan. Nah, di sini ada fasilitas pengolahan datanya ya. Operasi konversi data, yaitu memadukan semua data, operasi komputernya. Kemudian ada pihak perpustakaan sampai ke fungsi pengendalian. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum maghrib. Materi pengendalian internnya hanya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak?